Allah kita banyak bersyukur ya. Maka lain syakartum lazi ya. Kalau Bapak Ibu ahli syukur, maka Allah tambah kualitas syukurnya, bukan tambah nikmatnya sebetulnya ya. Makna yang sesungguhnya itu yang ditambah itu apa? Kualitas syukurnya. Sehingga kita bisa sampai qanaah. Kita iman takwa, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kita disuruh oleh Allah bertakwa, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tujuannya satu. Surat 3 Al-Imran ayat 1, 2, 3. Supaya apa? La'allakum tashkurun. Supaya kita menjadi orang yang pandai syukur. Karena kalau Bapak Ibu sudah di tingkat syukur, hidup itu serasa di surga walaupun masih hidup di dunia. Kira-kira jelas banget Bapak Ibu. Ini Allah dan langsung berfirman. Dunia itu berat karena namanya juga ujian dalam kita, tempat ujian. Ya. Tetapi kalau kita Bapak Ibu tadi ya, kita mengusahakan ketakwaan kita kepada Allah dengan beramal soleh, maka walaupun dunia itu sifatnya ujian, penuh tantangan, cobaan, musibah, insya Allah kalau kita sudah bertakwa, kita masuk ke dalam hamba Allah yang pandai bersyukur. Ketika sudah menjadi pandai bersyukur, dijamin Bapak Ibu tidak ngaruh. Besok makan siang gratis itu 4 tahun lagi nggak ngaruh. Ya. Besok BLT nggak cair lagi nggak ngaruh. Ya. Aman juga bersyukur. Ya. Besok apa lagi itu? Kalau contohnya sekolah ya atau tabung gas LPG naik jadi 30.000 nggak ngaruh tuh. Kalau yang sudah pandai syukur itu. Alhamdulillah LPG 30.000 masih punya kayu bakar. Kalau nggak punya kayu bakar apa Bu? Baju yang dibakar. Apa saja yang dibakar. Orang bersyukur itu begitu. Kalau nggak ada ini, ada yang berikutnya. Ada yang lain intinya itu, masya Allah. Pokoknya bahagia. Sebagai nama kata Nabi, Inna amrahu kullahu khair. Orang yang ahli syukur, ahli sabar itu semuanya baik. Tidak ada yang buruk dalam hidupnya. Kalau ditimpa dengan kesenangan, asobatku sarro, syakar, dia pandai bersyukur, maka bagus seperti ini. Wa inna asobatku dorro sobar. Kalau ditimpa dengan ujian, musibah, sobar, dia bisa bersabar. Maka itu pun menjadi baik semua baginya. Nah, yang bisa seperti itu kata Nabi hanya orang beriman. Allahumma amin. Terima kasih kepada Bapak Haryadi, Ketua Takmir Masjidil Huda yang memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali bersama Bapak Ibu yang luar biasa dan istimewa. Nah, di kesempatan ini saya diamanai untuk menyampaikan satu tema terkait dengan Tarhib Ramadan, persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ya, tinggal berapa hari lagi Bapak Ibu lihat di sana ada? Nggak ada ya, jamnya belum diganti dengan yang digital, ya masih analog. Kalau nanti sudah diganti, ada hitungan mundur berapa hari lagi Ramadan akan tiba, ya termasuk yang lain-lainnya. 20 hari ya tadi ya. 20 hari lagi berarti tinggal 2/3 lagi ya Bapak Ibu ya. Dalam 1 bulan ini kita mudah-mudahan disampaikan di bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Maka doanya apa Bu? Supaya kita sampai insya Allah. Doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Itu hafalannya. Ditambah Bu doanya. Allahumma barik lananya sama, tapi ditambah firo jabat wasya lana wa balina. Jelas? Coba ulang lagi. 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi jabat wasya lana wa balina Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, sudah lewat kemarin. Dan berkatilah kami di bulan ini. Bulan apa Bu? Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami semua pada bulan Ramadan yang tinggal 20 hari lagi. Allahumma yang banyak doa. Bukan Allahumma barik lana fima razaqtana terus ganti doanya di bulan ini yang lebih banyak gitu ya. Siap Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, Rajab sudah lewat.
Dan sekarang kita masuk bulan Sya'ban. Sebagaimana arti Sya'ban, ada yang tahu kan bulan Sya'ban artinya apa? Kalau dalam bahasa Jawa bulan apa namanya? Ruwah. Ya. Apa itu bulan ruwah itu Bu maknanya? Dalam rangka kita di bulan ini itu harus melulu arwah, ya Bu ya. Maka ada tradisi sadranan tadi bapak-bapak sudah mempersiapkan untuk acara sadranan kerja bakti bersih-bersih mantan. Ya, itu tradisi yang bagus sesuai dengan syariat Islam. Cuman yang nggak boleh itu kalau kita sadranan jangan sampai tabaruk minta orang yang sudah meninggal dunia. Gimana kita mau minta kepada orang yang sudah meninggal dunia? Orang yang lagi di kubur aja repot dengan pertanyaan kubur Bu. Ya, berat urusan kubur itu. Makanya kita setiap sholat di tahiyat setelah selesai baca tahiyat apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Kita itu berlindung kepada Allah setiap sholat lima waktu. Apa? Kita berlindung dari fitnah kubur. Fitnah itu ujian. Pertanyaan-pertanyaan kubur gitu. Jadi nggak sempat hari-hari kubur itu Bapak Ibu mau mendoakan kita. Justru yang diwajibkan itu siapa? Kita yang itu mendoakan ahli kubur. Tapi kalau takziahnya atau ziarahnya itu kata Nabi sunnah, berpahala besar, manfaatnya banyak. Sudah kirul maut mengingatkan kematian, sudah kirul akhirah mengingatkan akhirat kampung halaman kita. Yang ketiga targhibu bi amali sholih, memotivasi mendorong kita banyak beramal soleh dan tidak terfitnah dengan dunia. Jadi penting ya. Nah, apalagi sadranan itu Bapak Ibu dibaguskan lagi adalah ditambah dengan kita melakukan halal bihalal yang tepatnya itu sebetulnya di bulan ini, bukan setelah Ramadan. Ya. Syarat Allah mengampuni semua dosa tahunan kita setelah melakukan bulan suci Ramadan itu ada syarat dan ketentuannya. Yang namanya syarat itu sebelum atau sesudah Bapak Ibu? Sebelum dulu harus dipenuhi. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya pada malam pertengahan nisful Sya'ban ya, Allah itu yaghfiru jami'an dzunub, yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni seluruh dosa manusia kecuali dua yang tidak akan diampuni oleh Allah. Siapa? Yang pertama, al-musyrik, orang yang menyekutukan Allah, yang masih percaya Nyi Roro Kidul di pantat Parang Kritis di Parang Kusumo, yang masih percaya Gunung Merapi, ya, batu-batu di sana dianggap keramat, pohon-pohonnya, yang masih percaya dukun dan lain sebagainya, percaya bintang-bintang, itu diharapkan oleh Allah mendapatkan ampunan terhadap. Yang kedua siapa? Al-Musahin. Al-Musahin itu apa? Orang yang masih di dalam hatinya memiliki kebencian, dendam kesumat, iri dan juga dengki kepada saudara, haram tidak dapat ampun. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu para orang tua kita, leluhur kita menyampaikan sadranan itu dalam rangka itu. Sebelum kita masuk ke bulan yang suci, sucikan dulu badan dan juga hati kita, jasmani dan rohani kita, sehingga syaratnya sudah terpenuhi, maka nanti bonusnya dapat, THR-nya juga dapat. Ya. Nah, orang tua dulu gitu. Bahkan yang perantau dari mana-mana ketika sadranan itu harus datang. Orang tua dulu begitu, saya disudahi itu begitu. Ya. Tapi ingat nanti kita bawahi, jangan minta-minta ke kuburan, tapi doakan ahli-ahli kubur supaya selamat dari fitnah kubur, dapat nikmat kubur, dan juga mendapatkan ridho surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Nah, jadi jangan sampai salah paham. Tradisinya bagus, apalagi yang namanya silaturahmi kumpul-kumpul sekarang itu angel ya, baru ya. Angel Bapak Ibu, ya, bahkan sudah dikasih snack, sudah dikasih unjuan yang enak-enak aja, angel harus bahkan. Nah, makanya acara-acara begini Bapak Ibu harus selalu dilestarikan. Ini apalagi didukung juga oleh Pak Sri Sultan Hamengku Buwono. Berapa sekarang? 10. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, arti Sya'ban, nah, itu kalau dalam bahasa Jawa tadi ruwah ya. Jadi kita itu takziah atau ziarah. Kalau arti yang sebenarnya dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Imam Syekh Ibnu Mandur,
Arti Sya'ban itu sebagaimana para ulama, Bapak Ibu, dulu memberi orang-orang dulu maksudnya memberikan nama-nama itu sesuai dengan karakteristiknya. Dan sebetulnya sampai sekarang juga masih begitu. Bukan begitu kan Bu? Kadang saya kemarin lihat pasien Bapak Ibu, ada yang pas waktu gempa 2006 ya di Jogja, masih ingat Bapak Ibu? Ya, kemudian pas ibunya itu lahiran dikasih nama anaknya Gempang. Pas wahyu, motornya gede banget Bu. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, itu contohnya. Kadang ada juga anak-anak itu yang dikasih nama yang sesuai dengan kondisi-kondisi saat ini. Contohnya kemarin ya Corona, ya. Ibu masih ingat nggak? Dikasih nama Corona. Dikasih nama lagi apa Bu? Macam-macam gitu. Nah, dulu juga orang-orang dulu begitu. Leluhur dulu juga begitu Bapak Ibu. Nah, dulu orang-orang Arab juga memberikan penamaan bulan itu Bapak Ibu disesuaikan dengan karakter bulannya saat itu. Ya, contohnya Sya'ban. Nah, kenapa disebut Sya'ban Bapak Ibu? Nah, Sya'ban itu Bapak Ibu artinya secara bahasa adalah orang-orang dulu, orang-orang Arab dulu. Kalau masuk bulan Sya'ban itu mereka menyebar, meninggalkan rumah-rumahnya menyebar, tapi bukan untuk merantau, tapi untuk naik gunung Bapak Ibu. Ya, naik gunung. Tahu gunung Bapak Ibu? Nah, saya kira belum pernah ke gunung. Di sini ada gunung Merapi. Ya. Naik gunung dalam rangka apa Bu? Pak? Dalam rangka bukan healing, bukan cari spot-spot selfie ya Bu, tapi dalam rangka apa? Nyari air. Karena di Arab beda Bu dengan kita, betul? Kita air itu 24 jam ngalir.